Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Iya. Ini sayap kiri, sayap kanannya agak-agak ini ya. Miring ini kalau tiba-tiba kita naik kapal gitu. Karena dingin ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1 ayat 8. Tapi saya mengajak kita untuk boleh membaca dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama, ada 3 ayat di sini. Apakah semuanya sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang Kristen, ada sebuah fakta yang mau gak mau harus kita terima, adalah bahwa kehidupan seorang Kristen adalah kehidupan yang tidak mungkin terlepas dari penderitaan. Kehidupan seorang Kristen adalah kehidupan yang penderitaan itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita, dan setiap kita mau gak mau harus menerima fakta ini. Namun sayangnya banyak orang Kristen yang tidak mampu berdiri kokoh, tegak di dalam menghadapi tekanan hidup, di dalam menghadapi penderitaan, dan akhirnya undur diri dari pelayanan, bahkan mungkin undur diri dari iman kepada Yesus. Ada banyak faktor pastinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendengar satu kalimat demikian, berkata bahwa sesungguhnya penderitaan itu tidak mempunyai kuasa untuk menghancurkan kita. Penderitaan itu bukan penderitaan yang menghancurkan kita, tetapi sebaliknya, penderitaan itu justru menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadi saat kita menghadapi, saat seorang Kristen, saat seorang dari kita mengalami penderitaan dan kita mungkin mundur dari itu semua, kita mengalami kehancuran sedemikian rupa karena tekanan hidup yang kita alami, sesungguhnya itu sedang menunjukkan kita sebagai orang Kristen seperti apa. Jadi penderitaan itu sebenarnya menunjukkan seberapa kuat dan tahankah kita sebagai seorang Kristen. Ada banyak penderitaan yang dihadapi, dan banyak di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang juga menghadapi penderitaan yang begitu luar biasa. Ya benar, mereka memang juga mengalami kelemahan, tapi ada banyak di antara mereka yang mampu berdiri tegak dan tidak goyah di dalam menghadapi penderitaan. Itu membuktikan bahwa penderitaan itu tidak punya kuasa apapun untuk menghancurkan kita sebenarnya. Tapi sebaliknya yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Orang Kristen seperti apakah kita ini? Orang Kristen yang matangkah? Orang Kristen yang lembekah? Atau orang Kristen ya ikut-ikut aja lah ya, ikut-ikut arus aja seperti itu. Nah, saya menyadari beberapa waktu lalu saya pernah sharingkan bagian ini. Ketika mama saya sakit. Ketika mama saya sakit, minggu lalu saya sharingkan di dalam pokok doa. Saya minta dukungan doa, dan puji Tuhan beliau sudah pulih sekarang. Terima kasih untuk dukungan doanya. Ketika mama saya sakit, kondisi yang berlangsung sekitar berminggu-minggu cukup lama dan bolak-balik masuk rumah sakit, saya menyadari dan menemukan diri saya di hadapan Tuhan. Jujur saya mengalami ketakutan. Saya mengalami kekhawatiran yang begitu luar biasa, yang saya bisa katakan bahwa kekhawatiran itu menguasai kehidupan saya. Saya berani mengakui ini, dan saya sampai mimpi mama saya itu meninggal. Saking pikiran saya itu kacau bagaimana memikirkan semuanya ini. Dan akhirnya saya menemukan dan mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, saya begitu lemah. Saya imannya begitu lemah. Saya sangat-sangat tidak kuat. Ampuni saya Tuhan. Saya minta ampun kepada Tuhan dan memohon Tuhan kuatkan saya di dalam menghadapi apapun itu kondisinya. Bahkan hal yang paling terburuk pun terjadi, Tuhan kuatkan saya untuk menghadapi semuanya. Saya menyadari
bahwa kondisi itu membuat saya melihat bahwa oh ternyata saya ini sebenarnya juga nggak kuat-kuat amat ya. Saya adalah orang yang lemah ternyata. Saya dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, pikiran saya stres jadinya, dan saya jadi nggak fokus dengan beberapa pekerjaan. Saya rapat dengan anak-anak youth ketika sebelum kami pergi ke Curug, pikiran saya dengan pikiran yang sangat kacau seperti itu. Tapi saya berusaha untuk tertawa karena mereka juga ikut tertawa. Kalau saya nggak tertawa, mereka bingung melihat saya nggak tertawa kenapa gitu. Tapi saya berusaha untuk baik-baik saja, tapi sebenarnya aduh pikirannya sedang kacau, dan puji Tuhan beliau sudah sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara, penderitaan itu menunjukkan siapa diri kita. Dan pada malam hari ini kita menemukan satu nasihat yang sangat-sangat penting sekali disampaikan oleh Paulus kepada anak rohaninya bernama Timotius, yaitu jangan malu. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, karena dia. Jadi Paulus memberikan keterangan kenapa dia dihukum, itu karena dia melayani Tuhan. Karena pelayanannya, pengorbanannya, karena komitmennya, ketekunannya kepada Yesus. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, apa artinya jangan malu di sini? Kata yang dipakai di sini diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu ashamed, bukan shy. Jadi ashamed dan shy itu adalah dua kata yang sebenarnya sama, artinya adalah malu. Tapi saya cari-cari perbedaan dari kata ashamed dan shy, itu perbedaannya sangat besar sekali. Nah, shy itu merupakan sebuah perasaan atau sifat atau karakter yang menunjukkan, karakter seseorang yang menunjukkan rasa takut atau bahkan rasa sungkan, juga bisa rasa hormat gitu ya, malu-malu seperti itu ya. Ketika kita pergi ke Curug, ada beberapa dari teman-teman yang memainkan putri malu, dan katanya dia sudah gak malu lagi gitu, katanya gitu. Nah, jadi Cornel ketawa kayaknya dia tuh lagu. Nah, oke. Jadi itu yang disebut dengan shy. Itu adalah sebuah perasaan takut, sebuah perasaan malu-malu, atau bahkan sebuah perasaan sungkan. Nah, saya kasih satu contoh misalnya ya. Teman-teman yuk, kira-kira siapa yang bisa kita kasih contoh di sini? Kalian setuju siapa kira-kira? Aku tahu nih dia, Valen aja ya, Valen ya. Valen, Bu Rosa nunjuk Valen. Oke, misalnya contohnya Valen, izin ya. Misalnya Valen ini sedang melirik-lirik satu orang di GKPKR Gedong. Misalnya, ini contohnya. Bener? Ada nggak Valen? Ada, Mbak Yuli. Oke, misalnya Valen ini sedang melirik-lirik satu orang ya di antara teman-teman youth. Tapi dia begitu sungkan untuk mengungkapkan perasaannya itu, asik ya. Dia begitu malu mengungkapkannya, dan akhirnya dia berusaha untuk menyembunyikan perasaan sukanya itu. Nah, karena dia berusaha untuk menyembunyikan, karena dia malu, mungkin dia takut kalau ditolak misalnya gitu ya. Takut kalau ditolak, akhirnya dia berusaha untuk menghindar dari cewek itu karena dia malu-malu untuk ketemu. Nah, ini artinya shy. Jadi ada sebuah perasaan malu-malu, sungkan gitu ya, takut kalau ketahuan gitu. Nah, tetapi kalau ashamed itu adalah sebuah perasaan bersalah, menyesal, canggung terhadap sesuatu atau tindakan yang telah dilakukan, dan sesuatu itu lebih ke dianggap seperti aib gitu ya, memalukan gitu rasanya. Nah, contohnya lagi saya lanjutkan ya, kisahnya Valen misalnya. Valen akhirnya memberanikan diri untuk menembak gitu ya. Dia menyatakan perasaannya, aku cinta sama kamu, maukah kamu jadi pacarku? Kira-kira diterima nggak teman-teman? Diterima nggak kira-kira? Ternyata nggak diterima. Dengan berat hati dia katakan, maaf ya, aku masih kecil, belum cukup umur, aku masih belum mau pacaran. Tahu-tahu dia sudah punya yang lain. Maaf ya Valen gitu ya. Nah, Valen menganggap tindakan yang menembak, menyatakan perasaannya itu sebagai sesuatu hal yang memalukan. Dia mengurung diri setengah mati. Dia berkata, harusnya tadi aku nggak mengatakan ini memalukan bagi saya. Ini seperti aib, mau ditaruh di mana muka saya, gitu ya. Itu sebuah
dia malu, akhirnya menyalahkan diri dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan ashamed. Nah, di dalam bagian ini Paulus menggunakan kata ashamed gitu ya. Dia menggunakan kata malu, jangan malu. Jadi artinya saat Paulus berkata kepada Timotius, jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita, artinya bahwa Timotius, anakku yang kukasihi, jangan menganggap memberitakan Injil, bersaksi tentang Tuhan itu adalah sesuatu hal yang memalukan buat kamu. Jangan anggap itu sebagai sebuah aib bagi kamu. Jangan anggap bersaksi tentang Tuhan itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Termasuk pemenjaraan aku pun juga, karena aku dipenjara karena aku bersaksi tentang Tuhan. Dan jangan malu karena itu. Jangan malu. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Nah, mari kita lihat bersama-sama ada apa dengan Timotius sehingga Paulus memberikan nasihat demikian kepadanya. Bapak Ibu Saudara, surat Paulus yang kedua ini ditulis ketika dia sudah tua, sedang dalam penjara, bawah tanah di Roma, dan pada saat itu sedang di dalam pemerintahan Kekaisaran Nero. Penjara yang dialami oleh Paulus itu begitu berat ya, begitu mengerikan. Hanya terdapat sebuah lubang, langit-langit untuk cahaya dan udara. Saya ingat sekali setahun yang lalu saya khotbahkan hal yang sama ini bagian ini. Nah, sementara pada waktu itu ada sebuah realita yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Apa itu? Penganiayaan terhadap orang-orang Kristen semakin masif dan intens sekali. Kehidupan orang Kristen memang sudah dianiaya di beberapa kota, di beberapa daerah. Tetapi pada zaman Kekaisaran Nero terjadi penganiayaan yang merata. Penolakan terhadap orang Kristen itu semakin besar dan kehidupan mereka mengalami tantangan yang semakin tidak mudah. Jadi kita melihat bahwa dari dulu kekristenan selalu menghadapi kondisi yang tidak mudah, bahkan sampai sekarang. Nah, melihat kondisi itu bagaimana dengan Timotius? Kemungkinan besar Timotius mengalami kemunduran, Bapak Ibu Saudara. Yang mengalami semangat yang mulai redup, yang mengalami ketakutan. Penganiayaan yang sedang terjadi menunjukkan siapa Timotius. Bahwa dia juga adalah seorang yang lemah. Ditambah pada waktu itu usianya adalah seorang yang sangat muda. Sehingga kita melihat bahwa Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nih ada di sini ya tulisannya gitu ya. Jadi bayangkan seorang yang masih muda menghadapi kondisi tekanan yang tidak mudah. Ya siapa yang gak ketar-ketir menghadapi kondisi seperti itu? Pasti mengalami ketakutan. Dan justru bagian itu menunjukkan bahwa Timotius bukanlah orang yang hebat dengan kekuatannya sendiri. Di kalimat-kalimat berikutnya nanti Paulus berkata, menderitalah, tetapi melainkan menderitalah oleh kekuatan Allah. Karena kalau mengandalkan kekuatan sendiri, ya tidak mungkin, nggak bisa. Kita sangat mungkin untuk mundur dari pelayanan, mundur dari iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa memahami bahwa tidak ada di antara kita yang benar-benar kuat dalam menghadapi penderitaan. Kita ini lemah, dan oleh karena itu pelayanan yang kita lakukan bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri, kehebatan kita atau bahkan kecakapan kita, melainkan oleh kasih karunia dan kekuatan Allah saja yang memimpin kita. Bahkan hidup yang kita jalani setiap harinya adalah anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan. Siapakah di antara kita pada malam hari ini yang berani berkata bahwa saya kuat dan kokoh berdiri ketika menghadapi goncangan hidup? Saya bisa menghadapinya sendirian. Saya mampu melewati tantangan hidup seberat apapun itu. Jangan sombong. Lihatlah bahwa kehidupan kita adalah kekuatan. Kehidupan yang kita jalani adalah anugerah dari Tuhan. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kita sangat mudah untuk jatuh. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa ketika kondisi tidak stabil pada waktu itu, Paulus menguatkan Timotius dengan memberikan nasihat ini kepadanya. Jangan malu, jangan hendaknya jangan engkau kendor apapun itu yang terjadi. Kenapa? Karena ia tidak ingin Timotius kendor hanya karena penderitaan yang sedang terjadi.
Sebaliknya ia harus ikut menderita. Pertanyaannya adalah apa pentingnya bagi Timotius nasihat Paulus ini? Ternyata nasihat ini menolong Timotius untuk kembali kuat. Sebab di ayat-ayat sebelumnya Paulus mengingatkan dia tentang bagaimana imannya dibentuk dan bertumbuh lewat neneknya dan ibunya. Jadi Paulus mengingatkan dia semua perjalanan imannya sampai akhirnya dia dikasih satu kesempatan tanggung jawab yang besar untuk melayani. Jadi ada begitu banyak hal yang telah Tuhan karyakan di dalam kehidupan Timotius, sehingga dengan alasan itu Paulus berkata, kamu jangan malu untuk bersaksi, jangan takut untuk bersaksi tentang Tuhan. Meskipun tantangannya besar, meskipun penderitaan itu berat. Dan kita melihat di sini bahwa pentingnya rekan untuk saling menguatkan. Paulus bagi Timotius adalah sebagai bapak rohani, sebagai rekan, dan Paulus memperlakukan Timotius sebagai seorang anak di mana dia harus menguatkan, menolong. Bapak saudara, di dalam pelayanan, bahkan di dalam perjalanan iman kita membutuhkan orang-orang yang bisa sejalan dengan kita, menguatkan kita, mendorong kita, dan ikut mendoakan kita. Karena kita harus sadar bahwa di dalam perjalanan iman seorang Kristen itu sangat tidak mudah. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk saling mendukung di dalam doa dan saling menguatkan. Saya mau sharing satu hal tentang salah satu dari teman-teman youth. Mungkin